Kejadian ini mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2019 kemarin. Hampir setiap malam, aku mengalami gangguan di rumah saudaraku. Tempatku tinggal selama merantau di Cimahi. Sejak tahun 2019, aku merantau ke Cimahi untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di sana. Pada awalnya, aku tinggal di rumah saudaraku. Rumah sederhana dengan 2 lantai. Kamarku berada di lantai 2. Di lantai 1 terdapat ruangan-ruangan kosong yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang. Di lantai 2 ada 4 kamar berjajar dan 1 kamar mandi, dan hanya aku sendiri yang menempatinya karena saudaraku tentu tinggal di rumah sampingnya. Jadi memang tidak ada orang lain di rumah itu kecuali aku. Namaku Sheila. Cerita ini bermula awal tahun 2020. Jurusanku mengadakan sebuah acara yang mengharuskan semua mahasiswanya hadir. Singkat cerita, malam sebelum hari H, aku dan teman-teman melakukan gladi resik. Sesuai dengan tema acara saat itu, aku dan teman-teman menyiapkan bunga-bunga untuk dekorasi. Namun, aku masih ngerasa kurang bagus. Kayaknya masih kurang nih bunga-bunganya. Ntar deh gue beli sekalian pulang, kataku pada teman-temanku. Setelah selesai, kira-kira pukul 10 malam, sambil menuju pulang, aku sempat mampir ke pasar bunga yang kebetulan berada di dekat salah satu pemakaman di sana. Akhirnya, aku membeli 1 kantong bunga-bunga tabur untuk tambahan dekorasi besok. Lalu aku pun pulang. Sesampainya di kamar, aku merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Untuk beberapa saat, aku mencoba merilekskan badanku. Namun, aku agak sedikit terganggu dengan bau apaan nih? Ternyata dari bunga yang baru aku saja beli. Aku agak sedikit ngeri dengan aroma bunga-bunga dalam kantong plastik yang aku beli tadi. Akhirnya aku putuskan untuk menaruhnya di depan pintu kamar daripada aku simpan di dalam kamar. Malam pun berlalu. Sampai akhirnya acara kampusku pun berjalan lancar. Aku pun pulang agak larut karena harus membereskan dekorasi. Kulihat jam menunjukkan pukul 11:30 malam.
Aku masuk ke dalam kamarku, mengganti baju, lalu siap beristirahat. Sampai siapa tuh? Aku mendengar ada seseorang yang naik dan berjalan-jalan menuju lantai 2 ini. Aku dengarkan secara seksama. Kali ini terdengar suara pintu dibuka. Penasaran, aku pun bangkit lalu melihat keluar kamarku. Pintu kamar yang kosong di sebelahku terbuka. Aku intip, di dalamnya gelap sekali. Namun, terdengar suara tangisan. Aku kira itu suara saudaraku. Ketika aku masuk ke dalam kamar itu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba mendengar itu, aku langsung membalikkan badanku. Terlihat kali ini ada bayangan seseorang masuk ke kamarku. Pelan-pelan aku dekati kamar. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku langsung berlari menuju tempat tidur. Karena panik, aku tidak sempat menutup pintu kamar. Sampai lagi-lagi terdengar suara bising di luar kamar. Aku sedikit mengambil selimut untuk menutupi badanku. Jujur, aku sedikit takut saat itu. Dan tak lama aku mencium aroma aneh, menyengat, seperti bau sesuatu yang terbakar. Baunya seperti sampah yang dibakar, sangat menyengat dan membuatku mual. Tiba-tiba gagang pintu di depanku bergerak-gerak sendiri. Bergerak semakin cepat sampai astaga! Muncul sebuah sosok meloncat dari balik pintu itu. Sosok dengan berbalut kain putih berdiri tepat di depan pintu. Itu pocong! Dengan tubuh yang hitam legam seperti hangus terbakar. Pocong itu pun meloncat-loncat sambil tersenyum dan melihat ke arahku. Dan mengeluarkan suara marah. Perlahan, sosok itu meloncat-loncat menghampiriku. Seketika, aku langsung berlari keluar dari kamarku dan menuju keluar rumah. Menuju rumah saudaraku. Tanpa sempat menceritakan apa-apa, aku pun tertidur karena terasa sangat lemas. Keesokan paginya, aku beranikan diri membuka kamar sebelahku. Yang aku pikir sebagai sumber teror-teror ini. Ketika akan kubuka, ternyata ruang itu terkunci. Aku pun membuka kunci dan di dalam kamar itu, kulihat berserakan bunga-bunga tabur. Ini kan bunga yang kemarin aku beli. Kok bisa sampai ke dalam sini? Ku bersihkan kamar itu dan setelah selesai, aku memohon izin permisi bahwa aku sama sekali tidak ada maksud untuk ganggu.
Mungkin dengan adanya bunga yang kubawa kemarin, mereka atau sosok penunggu di sana merasa terpanggil. Beberapa bulan berlalu, gangguan dari makhluk halus di tempat itu seakan membuatku jadi terbiasa. Bahkan tahun yang sama, ketika aku sedang mudik ke Jakarta, rumah itu dimasuki maling dan kamarku aman. Padahal jelas banyak barang milikku. Mereka atau bukan, tapi aku rasa ada sesuatu yang membuat kamarku tetap aman saat itu. Dan tentu saja, seiring dengan waktu penampakan wujud tidak pernah terjadi lagi. Akhirnya aku pindah menyewa sebuah kamar kos. Bahkan sampai aku lulus dan sudah kembali ke Jakarta sekarang, aku tidak pernah menceritakan hal ini pada saudaraku sebagai pemilik rumah. Dan sekarang ku dengar kamar-kamar itu akan dijadikan tempat kosan.